Teguhlah di jalanmu, jangan sampai tergoda. Aduh, ini banyak ini terjadi nih. Saya juga pernah mengalaminya. Teguhlah di jalanmu, jangan sampai tergoda. Ini memang sangat berat kalau yang hal-hal yang kayak gini. Kadang kita lagi asik fokus sama usaha kita, tiba-tiba ada usaha yang baru yang ditawarkan kawan yang jauh lebih menggiurkan, tapi kita tidak mempunyai ilmu. Dreams never meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Febrio. Malam ini kita melanjutkan cerita yang ada di buku Success Driven Professional, 30 prinsip sukses dari kaum profesional yang tergerak untuk meraih kesuksesan. Nah, sekarang kita udah episode kedua. Kemarin kita udah membacakan yang pertama, rampungan segala sesuatunya dari media. Yang kedua, tindakan besar-besaran. Yang ketiga, bertanggung jawablah. Yang keempat, perjelas antara penghalang dari dalam dan luar kita. Nah, episode kali ini kita akan membacakan jangan menunggu, bergeraklah sekarang juga. Yang keenam, janganlah sekedar mencoba-coba, lakukan saja. Yang ketujuh, jangan pura-pura tak tahu. Yang kedelapan, sungguh tinggi harga yang harus dibayar agar segala sesuatu bisa dirampungkan. Namun jauh lebih tinggi harga yang harus dibayar jika gagal membuahkan hasil. Oke kawan-kawan, kita bacakan dari nomor 5 di episode kedua ini. Jangan menunggu, bergeraklah sekarang juga. Nah kawan-kawan, jika udah ada rencana untuk sesuatu, jika udah ada peluang rasanya, lakukanlah secepatnya kawan-kawan. Bergeraklah lagi. Kapan perlu kita ciptakan ide-ide baru, kita ciptakan gagasan baru. Jika ada hal-hal yang baru, ya udah, kita harus bergerak sekarang juga. Jangan menunggu besok, jangan menunggu nanti. Lakukan saja sekarang, segera. Untuk apa kita menunggu? Menunggu akan menghabiskan waktu dan bahkan kemenangan atau juga keberhasilan tidak pasti kita dapatkan. Tapi kalau kita sudah bergerak dan sudah mulai berjalan, otomatis ada peluang untuk kita berhasil. Namun pasti ada gagal di dalam suatu pilihan dan ada keberhasilan juga. Tentu itu berada dalam dua kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal. Jadi kawan-kawan, gak usah pikirkan gagalnya, biarlah itu rahasia Tuhan. Kalau kita sudah melangkah melakukan sesuatu, pasti ada jalan. Hidup ini ibarat cahaya lampu kendaraan. Coba kita bayangkan kawan-kawan, itu 10 meter atau berapa jarak dari kendaraan tersebut. Jika lampu itu hidup, nah perjalanan seseorang akan diketahui 10 meter dari jarak kendaraan tersebut. Kita akan mengetahui apa halangan-halangan selanjutnya, apa langkah, apa petunjuk-petunjuk jalan setelah ini.
Kita tidak akan buta, pasti ada petunjuk-petunjuk. Kalau seandainya ada kegagalan, kalau seandainya ada kekacauan atau larinya sebuah rencana dari kita, dan tentu ada hal-hal yang kita temukan yang barunya. Jadi kawan-kawan, jangan menunggu, langsung bergerak. Ayo let's go, serahkan kepada Tuhan. Dengan 50% udah ada kesempatan untuk kita miliki seandainya kita sudah berjalan. Namun 100% dipastikan kita gagal kalau seandainya kita tidak mencoba sama sekali. Jadi kawan-kawan, melangkah itu adalah hal yang terbaik, lakukan saja, dan tentunya harus dipelajari dan harus dicari tahu apa persoalan-persoalannya. Jadi untuk menjadi profesional kita harus bergerak sekarang juga, jangan menunggu. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke nomor 6. Jangan sekedar mencoba-coba, lakukan saja. Dilakukan, tapi jangan asal hanya mencoba. Tidak seperti itu. Kita tetap melakukan, berjalan, lakukanlah semestinya. Apa aturan mainnya, apa yang harus kita lakukan. Kita harus mencari tahu banyak informasi tentang hal-hal yang kita lakukan seandainya kita tidak bergerak. Yang ketujuh, jangan pura-pura tak tahu. Kawan-kawan, kadang gini loh kawan-kawan, kadang kita tahu sebenarnya ada suatu pekerjaan yang kita lakukan, namun pekerjaan itu ada hal salah yang kita lakukan. Nah, sementara kita tahu itu salah, tapi demi memperhemat waktu atau tidak mengulangi lagi, kita kadang berpura-pura tidak tahu. Seakan-akan itu tidak kepentingan, seakan-akan itu tidak berarti buat kita. Padahal kita tahu itu salah. Kita mampu untuk tidak berpura-pura. Jadi kita harus meski jujur apa yang terjadi. Kalau itu salah, ya kita harus mengakui, karena kalau kita pura-pura tidak tahu itu sama aja kita dengan membohongi diri kita. Kenapa kita membohongi diri kita? Karena kita terbelenggu, terkurung di dalam zona nyaman. Zona nyaman dalam pengertian seperti ini, seakan-akan kita tidak disalahkan, seakan-akan kita tidak ada yang menegur kita. Iya, oke, lingkungan tidak menegur kita, orang lain tidak menegur kita, ya nggak ada masalah kalau orang lain tidak ada kepentingan dengan kita. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana diri kita? Kita sudah tahu itu salah, kita biarkan. Nah, kita merasa bangga ataupun tak ada orang lain yang menegur. Lama kelamaan apa? Efek sifat manusia akan timbul seperti gini. Sifat manusia itu seperti latah. Dia akan melakukan kebiasaan yang telah terbiasa dilakukan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, seandainya seperti ini, orangnya bawa mobil, kita perhatikan. Ketika dia sudah duduk di atas kendaraan itu, dia nggak meski melihat kaki lagi, nggak meski lihat tangan lagi. Itu karena apa? Karena telah kebiasaan. Jadi begitu pun juga dengan sifat kita ada faktor kebiasaan. Nah, kalau kita biarkan kesalahan yang ada di diri kita tutupi terus, kita pura-pura tidak tahu bahwa itu menurut kita tidak salah, padahal itu salah. Nah, kebiasaan itu akan membawa keburukan kepada diri kita. Kita akan terbiasa hal-hal yang salah. Nah, kalau kita terbiasa hal-hal yang salah, otomatis orang-orang di sekitar kita pasti akan merasa tidak nyaman, karena tidak semua orang yang menyukai hal-hal yang salah. Oke, kawan-kawan, kita lanjut ke nomor 8. Ini agak sulit, agak panjang nih ya kawan-kawannya, tapi harus serius, harus fokus dengerinnya. Nah, pertama dengarkan nih. Sungguh tinggi harga yang harus dibayar agar segala sesuatu bisa dirampungkan. Namun jauh lebih tinggi harga yang harus dibayar jika gagal membuahkan hasil. Nah, mana kawan-kawan? Sungguh tinggi harga yang harus dibayar
agar segala sesuatu bisa dirampungkan. Memang tinggi harga sesuatu itu, sepertinya kita meluangkan waktu yang cukup besar. Nah, tentu punya harga yang tinggi untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi jauh lebih tinggi harga yang harus dibayar jika gagal membuahkan hasil. Nah, jauh lebih besar rasanya harga yang harus dibayar jika kita itu gagal membuahkan hasil. Nah, jadi kawan-kawan, untuk profesional itu dia harus berpikir untuk berhasil, karena kalau gagal tentu akan mahal, jauh lebih mahal harga kita membayar. Waktu kita udah habis, kita juga tidak bisa berhasil. Nah, jadi kawan-kawan, kita lanjut aja yang ke-9. Ketahuilah apa yang tak Anda ketahui. Nah, kawan-kawan, kadang kita nih ada juga yang kayak gini ya. Untuk meningkatkan pengetahuannya dia malas. Dia udah segini, misalnya kerja seperti ini, ya udah dia pakai kayak kan. Nah, kalau seseorang pengen mengetahui apa yang tak Anda ketahui, yang tidak dia ketahui, tentu dia akan punya pengetahuan. Nah, setelah dia punya pengetahuan, tentu dia akan bisa menaikkan level kualitas pekerjaan dia. Nah, banyak memang kalau orang baru-baru, tentu orang-orang baru kerja, ya tentu pengetahuan belum banyak, belum tahu selah-selahnya atau gimananya, aturan mainnya perusahaannya seperti apa, ya pasti belum tahu. Nah, untuk kita yang baru itu kita harus cari tahu apa hal-hal yang baru yang tidak kita ketahui. Jangan sampai kita pura-pura tahu aja padahal kita tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, kita tidak akan bisa menyelesaikan hasil yang maksimal. Karena apa? Setiap kita bertindak, kita mencari tahu dulu. Tapi kalau kita sudah tahu, tentu sebelum bertindak kita sudah tahu langkah yang harus kita jalani. Jadi kawan-kawan, ketahuilah apa yang tak Anda ketahui. Oke kawan-kawan, ini kita udah sampai ke yang nomor 10. Teguhlah di jalanmu dan jangan sampai tergoda. Nah, jangan sampai tergoda ya kawan-kawan. Teguhlah di jalanmu, jangan tergoda. Kita lanjutkan yang lainnya di episode ketiga, dan kita akhiri episode kedua ini. Buat kawan-kawan yang udah suka, di subscribe, like, dan komen. Ini lucu kalau gua ngomong subscribe nih, orang banyak ketawa nih. Kawan-kawan kalau mau ketawa juga boleh, nonton juga. Semoga terhibur. Tadi saya mau berpantun, ya udah di episode selanjutnya saya usahakan pantun ya. Yuk, sampai jumpa. Salam sukses dari saya, Rizky Febrio.